Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Kaum muslimin, sahabat Himaya Foundation yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua, di mana di setiap waktu kita senantiasa berupaya untuk memanfaatkan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kita memanfaatkan setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik berupa waktu dan nikmat-nikmat yang lainnya, maka kita dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba yang bersyukur. Sahabat Himaya Foundation yang semoga dimuliakan Allah, insyaallah dalam kesempatan kali ini kita akan memulai untuk memasuki materi pertama dari serial Hikmah Zikir dan Doa dalam Al-Quran, di mana tema pertama kita dalam kesempatan kali ini yaitu mengambil daripada doa yang dipanjatkan oleh Nabi Adam alaihissalam, di mana doa ini termaktub di dalam Al-Quran, tepatnya dalam surat Al-A'raf ayat 23. Saya bacakan: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Keduanya berkata, yaitu Nabi Adam dan Hawa, istri beliau, Rabbana zalamna anfusana, wahai Rabb kami, sungguh kami telah menzalimi diri kami pribadi. Wa illam taghfir lana, dan jika engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, kami akan menjadi termasuk orang-orang yang merugi. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah, doa ini merupakan doa yang sangat penting yang harus difahami oleh setiap muslim, karena doa ini pernah dipanjatkan oleh manusia pertama, bapak kita semua, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Di mana sebelum kita mengambil hikmah-hikmah, pelajaran-pelajaran yang ada di dalam doa ini, maka perlu untuk kita sampaikan bahwa saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam dan menempatkan beliau di jannahnya, maka Nabi Adam dan istri beliau Hawa itu hidup di dalam surga Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kebahagiaan, penuh kenikmatan, segala fasilitas kehidupan Allah Subhanahu wa taala berikan untuk beliau. Namun di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan ujian kepada Nabi Adam untuk mengukur seberapa jauh ketaatan Nabi Adam kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah perintahkan beliau dan istri beliau untuk tidak mendekati pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatinya. Kata firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqraba hadhihi syajarah, janganlah kalian berdua, yaitu Nabi Adam dan istri beliau, mendekati pohon yang telah dilarang oleh Allah untuk didekatinya. Namun karena godaan syaitan, tipu daya syaitan yang senantiasa menggoda Nabi Adam dan istri beliau, maka pada akhirnya keduanya melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, tentunya semuanya ini adalah karena hikmah Allah Subhanahu wa taala. Allah menurunkan Nabi Adam dan istri beliau di atas muka bumi ini, dan ini adalah awal mula kehidupan manusia, dan ini adalah menjadi salah satu sejarah bahwa setelah itu Nabi Adam memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana doa yang dimohonkan kepada
yang dimohonkan Nabi Adam alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta ampunan kepada Allah dari kesalahan yang telah beliau berdua lakukan, maka keduanya berdoa kepada Allah. Qala, keduanya berkata, yaitu Nabi Adam dan istri beliau, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini adalah doa yang dipanjatkan oleh Nabi Adam dan Siti Hawa untuk meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, jemaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, ada beberapa hikmah pelajaran yang bisa kita ambil dari doa ini. Yang pertama adalah kalimat qala rabbana zalamna anfusana. Keduanya berkata, yaitu Nabi Adam dan Hawa berkata memohon kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana, wahai Rabb kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Maka di dalam kalimat ini, jemaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, kata zalamna anfusana ini menunjukkan satu perkataan sebagai bentuk pengakuan terhadap kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan oleh Nabi Adam dan istri beliau. Dan tentunya jamaah sekalian, di dalam kita bertaubat kepada Allah, dalam syarat-syarat kita bertaubat kepada Allah, maka yang menjadi syarat mutlak, syarat yang paling utama dalam taubat seorang hamba itu adalah an-nadmu, yaitu penyesalan. Menyesal karena telah melakukan suatu hal yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyesal dikarenakan telah meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka bentuk penyesalan ini diwujudkan, ditampakkan dengan pengakuan terhadap kesalahan-kesalahan, mengakui dalam jiwa bahwa aku telah bersalah, aku telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus difahami oleh setiap orang yang ingin bertobat kepada Allah. Maka tunjukkan rasa penyesalan kita dengan bentuk kita mengakui bahwasannya aku telah bersalah, aku telah melanggar perintah Allah, aku telah meninggalkan perintah Allah, aku telah melakukan larangan-larangan yang telah Allah larang. Kemudian begitu pula jemaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, di dalam kalimat ini juga Nabi Adam alaihissalam dan istri beliau menggunakan kata zalamna anfusana, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Maknanya adalah kami telah berbuat dosa. Maka dalam masalah kezaliman itu, kezaliman ini bagian daripada bentuk daripada dosa. Dan kezaliman itu sendiri maknanya adalah wad'u syai'in fi ghairi mawdhi'ihi, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kita seharusnya beribadah kepada Allah, hanya beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, ini adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Namun ketika peribadatan itu kita berikan kepada selain Allah, maka kita telah berbuat zalim. Kita harus memberikan hak-hak kepada saudara kita sesama muslim, namun ketika hal itu tidak kita berikan, maka kita telah berbuat zalim. Maka perbuatan zalim itu bisa terjadi pada beberapa pihak. Yang pertama adalah kezaliman terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan berbuat hal-hal yang dilarang oleh Allah ataupun meninggalkan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah. Adapun kezaliman terhadap Allah yang paling besar yaitu adalah al-isyraku billah. Innasyirka la zulmun adzim. Sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah perbuatan zalim kepada Allah yang sangat besar. Kemudian begitu pula kezaliman terhadap pihak yang kedua adalah kepada sesama makhluk, terutama kepada seorang muslim. Bahkan Nabi SAW itu menjelaskan al-muslimu akhul muslim, antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya adalah bersaudara. La yadhlimhu wa la yakhdhuluhu wa la yahkiruhu. Tidak boleh dia menzaliminya,
menghinanya, merendahkannya, tidak boleh. Karena apa? Sesama muslim, sesama manusia, kita tidak boleh saling menzalimi. Kita tidak boleh saling menyakiti, mengambil haknya, merampas haknya, menyakitinya baik dengan lisan, anggota badan kita dan lain sebagainya. Maka ini perbuatan zalim kepada sesama manusia, di mana ketika hal ini kita lakukan, maka kelak di yaumil akhir nanti kezaliman itu harus kita bayarkan, harus kita berikan, kembalikan haknya kepada orang-orang yang telah kita zalimi. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Ya, karena apa? Pada hari kiamat kelak orang-orang yang pernah kita zalimi akan antri di hadapan kita untuk mengambil kembali hak-hak yang pernah dirampas, yang pernah kita rampas dari mereka. Maka jangan sampai kita berbuat zalim kepada sesama manusia, terutama kepada sesama muslim. Kemudian bentuk kezaliman yang ketiga yaitu adalah kepada diri kita sendiri. Di dalam ayat ini, di dalam doa ini, Nabi Adam menyebutkan zalamna anfusana. Kami telah menzalimi diri kami sendiri. Dan di dalam ayat yang lainnya juga Allah pernah menyebutkan, ya, faminhum zalimul li nafsih wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairat. Ya, tingkatan-tingkatan manusia itu ada yang menzalimi diri mereka, ada yang pertengahan, dan ada yang senantiasa bersegera di dalam kebaikan-kebaikan. Maka bentuk daripada menzalimi diri kita sendiri yaitu adalah manakala kita tidak mau taat kepada Allah. Bentuk daripada menzalimi diri kita sendiri manakala kita melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hak daripada anggota tubuh kita ini adalah taat kepada Allah. Namun ketika kita tidak pergunakan anggota tubuh kita untuk taat kepada Allah, maka kita telah mempergunakan, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ini adalah makna daripada zalamna anfusana. Intinya adalah, jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Di dalam kalimat ini juga, ya, terdapat pelajaran, ya, yang bisa kita ambil, yaitu adalah hikmah mengapa Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan dosa itu bagi hamba-hambanya. Mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan manusia itu sebagai hamba yang taat, tidak pernah bermaksiat sebagaimana halnya para malaikat-malaikat. Ya, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu adalah para malaikat. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan senantiasa taat kepada Allah. Mengapa manusia tidak ditakdirkan sebagaimana malaikat? Maka setidaknya ada beberapa, ya, hikmah dari sini. Yang pertama adalah bahwa hal ini untuk menunjukkan bahwa seorang hamba adalah makhluk yang lemah, tidak pernah bersih, ya, tidak pernah bersih dari segala kekurangan dan dosa. Maka kita ini manusia itu bukan makhluk yang suci, ya. Artinya kullu bani adam khata'un. Setiap manusia itu pasti pernah berbuat salah. Ya, sedangkan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha suci, ya. Kemudian begitu pula, ya, hikmah mengapa manusia itu ditetapkan sebagai hamba yang pernah berbuat salah dan kemaksiatan, maka untuk menunjukkan rasa cinta Allah kepada hamba-hambanya. Karena hal ini sebagaimana sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah SAW menyebutkan, Allahu afrahu bitaubati abdihi min ahadikum saqata ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardi falah. Allah itu lebih senang, ya, ketika melihat seorang hambanya mengangkat kedua tangannya memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, melebihi senangnya seseorang yang sedang kehilangan harta benda yang sangat dia cintai. Ya. Maka jemaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk rasa cinta Allah kepada kita semua adalah ketika
Allah menakdirkan kita berbuat salah, berbuat kemaksiatan, kemudian kita menghadap kepada Allah dengan penuh penyesalan, dengan penuh permohonan kepada Allah, kemudian kita memohon ampunan kepada Allah, maka ini adalah bentuk daripada kasih sayang Allah dan Allah memberikan ampunannya, maka ini adalah bentuk daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, selain itu juga ya, ada perbedaan antara Nabi Adam ya dan iblis ya. Nabi Adam alaihissalam dengan iblis, di mana kedua-duanya saat mereka di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan iblis ya dan seluruh penduduk langit pada saat itu untuk sujud sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi Adam saat setelah beliau selesai diciptakan oleh Allah. Namun seluruh penduduk langit bersujud memenuhi perintah Allah kecuali iblis. Aba wastakbar. Dia merasa enggan untuk melaksanakannya dan merasa sombong. Ya. Khalaqtahu min tin ya. Engkau telah menciptakan dia dari tanah sedangkan engkau telah menciptakanku dari api. Ini bentuk daripada kesombongan iblis sehingga dia tidak mau sujud di hadapan Nabi Adam. Oleh karena itu ya, ketika iblis melakukan kesalahan, kemudian dia tetap tidak mau untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ya, Allah memvonis iblis menjadi penduduk neraka selama-lamanya. Berbeda dengan Nabi Adam alaihissalam. Ketika Nabi Adam berbuat kesalahan dengan mendekati pohon yang telah dilarang oleh Allah untuk didekati, maka Nabi Adam mengakui akan kesalahannya, kemudian menyesali perbuatannya dan memohon taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah perbedaan antara Nabi Adam dengan iblis. Oleh karena itu, kita sebagai manusia, siapa yang akan kita jadikan sebagai panutan dalam masalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah iblis ataukah Nabi Adam? Ya. Karena kita semua pasti pernah berbuat salah. Namun yang membedakan antara kita dengan para penduduk neraka yaitu adalah mereka kalau kita berbuat dosa, kemaksiatan, kita bersegera untuk bertaubat kepada Allah. Sedangkan orang-orang yang zalim, orang-orang yang fasik, yang Allah masukkan ke dalam neraka itu, mereka ketika berbuat salah, mereka tidak mau menyesalinya, bahkan bangga terhadap dosa-dosanya. Kemudian mereka pun tidak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan begitu pula, ya, jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, doa yang dipanjatkan oleh Nabi Adam dan istri beliau pada ayat ini, menurut Abu Bakar Al-Jazairi di dalam tafsir beliau Aisarut Tafasir, beliau menyebutkan bahwasanya doa ini merupakan kalimat yang Allah turunkan kepada Nabi Adam untuk dibaca ketika mereka telah melakukan kemaksiatan sebagai bentuk taubat. Ya. Hal ini sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 37. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Kemudian setelah itu Adam mendapatkan ya, dari Rabbnya, dari Allah Subhanahu wa taala kalimat, beberapa kalimat, yaitu adalah doa ini. Kemudian fataba alaih, ya, Allah ya mengampuni, ya, memberikan ampunan kepadanya. Innahu huwat tawwabur rahim. Maka Allah adalah zat yang maha memberi taubat dan maha mengasihi. Kemudian jemaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, adapun hikmah yang berikutnya sebagaimana yang termaktub di dalam kalimat berikutnya itu adalah wa illam taghfir lana. Jika engkau tidak mengampuni kami. Maka di dalam kalimat ini terkandung beberapa pelajaran-pelajaran. Ya, salah satunya adalah hikmah ataupun kekuatan, kehebatan ampunan Allah Subhanahu wa taala.
Karena kalau kita mau mengkaji apa faedah, apa kekuatan daripada istighfar seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan banyak sekali kita dapatkan, ya. Apa kekuatan daripada istighfar itu? Istighfar bisa menghapus dosa-dosa di masa lalu dan yang masa mendatang. Meskipun sebesar bumi, ya, seluas langit, ya, sebanyak buih-buih di lautan, sebanyak, ya, jumlah pasir yang ada di pantai-pantai, maka selama kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, ya. Begitu pula istighfar, ya, bisa mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah menyebutkan di dalam surat An-Naml ayat 46, qala ya qaumi lima tasta'jiluna bis-sayyi'ati qabla al-hasanah laula tastaghfirunallaha la'allakum turhamun. Dia berkata, wahai kaumku, ya, mengapa engkau, ya, meminta disegerakan keburukan sebelum kamu meminta kebaikan? Hendaklah kamu meminta ampun kepada Allah agar kamu mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Artinya adalah dengan istighfar yang kita ungkapkan, maka akan mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan istighfar akan mendatangkan rezeki yang banyak dan anak-anak yang memberikan kegembiraan bagi kita semua, ya. Begitu pula istighfar bisa dapat untuk menolak bala, ya. Dan tentunya istighfar yang kita senantiasa kita lantunkan, kita ucapkan, ini tentunya memiliki faedah, memiliki keutamaan yang begitu banyak, yang bisa yang sangat banyak sekali keutamaannya. Maka jangan lupa untuk kita senantiasa memohon ampunan kepada Allah di setiap waktu kita, ya. Terutama waktu, ya, diutamakan untuk kita beristighfar, yaitu adalah di saat waktu sahur, ya. Wabil asharihum yastaghfirun. Orang-orang saleh, mereka di waktu-waktu sahur mereka, sebelum menjelang sholat subuh, di sepertiga terakhir malam, maka mereka memperbanyak istighfar mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan ini adalah waktu yang mustajab, waktu yang tepat untuk meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian, ya, kalimat berikutnya itu adalah, ya, setelah wa illam taghfir lana wa tarhamna, jika engkau tidak memberikan ampunan kepada kami, sudah kita jelaskan, wa tarhamna, dan jika engkau tidak merahmati kami, apa jadinya ketika Allah tidak memberikan rahmatnya kepada kita semua? Maka ini menunjukkan satu pelajaran bahwa di sana terdapat, ya, kebesaran, keagungan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena, ya, jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah ini mencakup ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam doa ini Allah Subhanahu wa taala mendahulukan istighfar sebelum rahmat. Ini menunjukkan satu isyarat bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala itu, ya, berupa surga, ya, berupa surga adalah diampuni dosa-dosanya seorang hamba, ya. Dengan rahmat Allah, Allah mengampuni dosa-dosa seorang hamba. Bahkan di antara bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah, ya, Allah menahan azabnya, siksanya kepada orang-orang kafir yang mereka tidak mau taat kepada Allah. Allah tahan sementara waktu, Allah tidak azab mereka, Allah tidak hukum mereka saat di dunia. Ini adalah bagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula, ya, bentuk daripada rahmat Allah, yaitu adalah Allah memberikan ampunan kepada kita. Kalau Allah tidak memiliki sifat rahmatnya, ketika kita berbuat dosa, Allah akan langsung azab kita. Namun karena Allah, ya, wa rahmati wasi'at kulla syai', sesungguhnya rahmat Allah itu, rahmatku kata Allah, ya, mencakup segala sesuatu, ya. Dan
Jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya kita hendaknya senantiasa memohon, selain memohon ampunan Allah, maka kita juga harus memperbanyak untuk memohon kepada Allah rahmatnya. Karena Abu Zahrah di dalam kitab Zahratut Tafasir, beliau menyebutkan mereka berdua, yaitu adalah Nabi Adam dan Siti Hawa, memohon ampunan dari Allah. Tidak hanya itu saja, mereka juga memohon agar Allah memberikan limpahan rahmat kepadanya. Maka tidak cukup kita hanya meminta ampunan kepada Allah saja, melainkan harus juga kita meminta rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ya, yang terakhir jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, kalimat lanakunanna minal khasirin. Jika wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jika engkau tidak memberikan ampunan dan merahmati kami, maka sungguh kami termasuk orang-orang yang merugi. Jemaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, para ulama ketika menyebutkan kata khasir, ya, khasira yahsaru, ataupun yang artinya adalah kerugian, maka mereka para ulama di dalam Al-Quran, di dalam kajian-kajian tafsir banyak mengartikan arti daripada kerugian itu. Salah satu daripada arti kerugian itu adalah kehancuran. Di dalam ayat ini, kalau kami tidak mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah, sungguh kami akan merugi. Maknanya adalah kami akan hancur, kami akan binasa. Ya. Maka oleh karena itu jemaah sekalian, ukuran kerugian dalam kehidupan kita ini juga harus kita perhatikan dari segi makna yang tertuang di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi SAW. Karena seringnya manusia itu mengukur rugi dan untung itu hanya pada sifatnya ukuran duniawi saja. Ketika seseorang itu mendapatkan keuntungan dunia, maka dia disebut orang yang beruntung. Ya, meskipun dia tidak salat, meskipun dia tidak melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dia disebut beruntung. Ya, tentunya ini tidak sesuai dengan pengertian kerugian yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an dan disebutkan pula oleh Nabi SAW di dalam hadis-hadisnya. Maka makna kerugian yang harus kita fahami menurut perspektif Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi SAW adalah ketika seseorang tidak taat kepada Allah, tidak mau beribadah kepada Allah, jauh dari Allah, tidak mau mengikuti petunjuk-petunjuk Nabi SAW, maka dia termasuk orang-orang yang merugi. Ya. Meskipun dunianya baik, meskipun dia memiliki harta yang begitu melimpah, anak keturunan yang begitu banyak, namun ketika dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia termasuk orang-orang yang merugi. Ya. Begitu pula ketika seseorang mendapatkan ampunan, mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, meskipun dari segi duniawi dia tidak memiliki apa-apa, namun ketika dia mendapatkan kedua hal ini, maka pada dasarnya dia telah mendapatkan keuntungan yang begitu banyak. Ya. Apa artinya dunia yang kita dapatkan, harta, jabatan dan lain sebagainya yang kita dapatkan di dunia, namun hal itu tidak bisa memberikan manfaat sama sekali saat kita di akhirat nanti. Terlebih ketika kita memperhatikan salah satu sabda Nabi SAW, ketika beliau bertanya kepada para sahabatnya, atadruna mal muflis, wahai para sahabatku, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu, siapa orang yang merugi itu? Maka para sahabat menjawab, orang yang bangkrut itu adalah mereka yang tidak memiliki harta, tidak memiliki dinar, dirham dan lain sebagainya, tidak memiliki dunia. Maka Nabi SAW menjelaskan kepada mereka,
al-muflisu min ummati man ya'ti yaumal qiyamati, ya. Orang yang bangkrut di antara umatku itu adalah mereka yang datang pada hari akhirat nanti dengan membawa sekian banyak amalan-amalan saleh. Namun di samping itu juga, ya, saat mereka dalam kehidupan dunianya melakukan amalan-amalan saleh, namun mereka tidak berupaya untuk menghindarkan diri mereka dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Mereka suka menyakiti orang lain, mereka suka untuk mengambil hak orang lain, mereka suka untuk mencela orang lain, sehingga kebaikan-kebaikannya itu pada di saat di akhirat nanti, ya, dia akan diberikan kepada orang-orang yang pernah dia rampas haknya, dia sakiti dan lain sebagainya, sehingga ketika kebaikan-kebaikannya ditransfer kepada orang-orang yang pernah dizalimi hingga kebaikannya habis, ya. Dan ketika kebaikannya habis sebelum orang-orang yang meminta haknya untuk dikembalikan, maka dosa-dosa mereka yang menuntut haknya itu akan ditimpakan kepada dirinya. Ini adalah hakikat daripada orang-orang yang merugi. Oleh karena itu, jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah makna, ya, ukuran, ya, untung rugi yang harus bersama-sama kita fahami. Untung dan rugi tidak hanya diukur kaitannya dengan masalah duniawi, namun harus kita ukur juga kaitannya dengan masalah agama, masalah akhirat. Bisa jadi kita disebut sebagai orang yang merugi ketika kita mensodakohkan sebagian daripada harta kita, kemudian kita melihat nominal harta kita berkurang, ya, kemudian kita menganggapnya kita merugi. Tidak, pada dasarnya justru, ya, kita sedang menginvestasikan harta kita itu untuk kita ambil kelak di yaumil akhir nanti. Oleh karena itu, jemaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa hikmah, beberapa pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari doa yang pernah dipanjatkan oleh Nabi Adam alaihissalam dan istri beliau, yaitu doa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka coba kita hafalkan doa ini, kemudian bisa kita amalkan di setiap waktu kita, agar kita mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang zalim dan orang-orang yang merugi. Wallahu a'lam. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.